Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fatma Mulia, NIM 1901-872 dengan nomor urut 05. Di sini saya akan menjelaskan MK pengembangan proyek sistem informasi dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-14. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan di pertemuan ke-9 yaitu manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas, sasaran, dan tanggung jawab sehingga proyek akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Manajemen kualitas proyek ini menerapkan sistem manajemen kualitas melalui kebijakan yang memeriksa prosedur dengan aktivitas peningkatan proses serta kontinu yang diselenggarakan keseluruhannya. Kualitas di sini adalah hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan sejumlah standar internasional seperti contohnya ISO sebagai panduan sistem manajemen mutu. Misalnya, dalam pembuatan aplikasi diperhatikan kaedah baku software engineering yang memenuhi software quality assurance. Tujuan utama dalam manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan dari klien. Kualitas hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup, waktu, dan biaya proyek. Jika para stakeholder tidak puas dengan kualitas manajemen proyek untuk produk yang dihasilkan tim proyek, akan melakukan penyesuaian pada ruang lingkup waktu dan biaya untuk memuaskan kebutuhan dan harapan stakeholder. Karakteristik dari perangkat lunak yang berkualitas atau quality software adalah mampu untuk memenuhi kebutuhan dari pemakai, pengembang, dan pemelihara perangkat lunak. Perangkat lunak disebut berkualitas jika bisa mengerjakan apa yang diinginkan oleh pemakainya, memakai sumber daya komputer secara benar dan efisien. Mengembangkan perangkat lunak bisa mendesain, menulis source code, melakukan uji coba atau testing, dan memelihara atau maintain sistem tanpa kesulitan yang berarti. Mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh pemakainya. Proses-proses pada manajemen kualitas proyek dibagi menjadi 3. Yang pertama, rencana kualitas, yang kedua, performa jaminan kualitas, yang ketiga, performa kontrol kualitas. Rencana kualitas adalah proses mengidentifikasi persyaratan kualitas dan atau standar proses mengidentifikasi untuk produk dan proyek dan dokumen bagaimana proyek akan mempertunjukkan pemenuhan. Perencanaan mutu atau kualitas harus dilakukan secara paralel dengan proses-proses perencanaan proyek lainnya. Performa jaminan kualitas adalah proses dari auditing persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran kontrol kualitas untuk memastikan standar kualitas secara sesuai dan kondisi operasional yang digunakan. Performa kontrol kualitas adalah proses hasil-hasil perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan perubahan-perubahan yang diperlukan.
dalam arti kata lain adalah memonitor hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualitas standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Di pertemuan ke-10 yaitu membahas manajemen sumber daya manusia proyek dan metode RASI. Mengembangkan rencana SDM merupakan proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan pekerjaan, tanggung jawab keterampilan yang dibutuhkan, melaporkan hubungan dan menciptakan rencana manajemen staf proyek. Biasa dimulai dari perencanaan organisasi yang dimana meliputi kegiatan mengidentifikasi dan mendokumentasikan pekerjaan, tanggung jawab, dan melaporkan hubungan proyek. Outputnya seperti output yang pertama, struktur organisasi proyek. Output yang kedua yaitu rencana manajemen staf berupa sebuah rencana staf manajemen menjelaskan kapan dan bagaimana orang akan ditambahkan dan dikeluarkan dari tim proyek. Output yang ketiga yaitu histogram. Sumber daya yang dimaksud adalah bagian kolom yang menentukan jumlah sumber daya yang ditugaskan untuk pelaksanaan proyek dari waktu ke waktu. Output matrik, tugas tanggung jawab. Sebuah output matrik yang memetakan kerja proyek seperti yang dijelaskan dalam WBS untuk orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam Organization Breakdown Structure atau OBS. Intinya adalah struktur pembagian kerja dan struktur pembagian tugas dalam organisasi. RASI adalah suatu metrik yang efektif untuk membagi tugas dan tanggung jawab kepada para anggota tim. Sebenarnya RASI matrik adalah suatu tool yang efektif untuk menjelaskan peran individu dalam suatu kelompok. Tidak hanya itu, metode ini juga dapat membantu setiap individu untuk memahami tanggung jawab pekerjaannya. RASI yaitu R, reversible, tanggung jawab, A ada accountable, C adalah consulted, and I adalah informed. Responsible adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembankan sehingga selesai. Accountable adalah mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Selain itu, mereka juga memiliki otoritas untuk mengambil keputusan terkait dengan penugasan. Peran ini sangat penting karena mereka harus bisa bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil. Consulted adalah mereka yang telah ahli di bidangnya. Mereka akan bertugas untuk memberikan informasi seputar proyek yang sedang dikerjakan. Biasanya adalah beberapa orang yang berperan sebagai konsultan karena sarannya sangat diperlukan agar proyek bisa berjalan dengan lancar. Informed yaitu anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Setiap ada keputusan dan perubahan yang dilakukan oleh tim harus selalu diberitahukan kepada seseorang yang masuk ke dalam golongan ini.
Selanjutnya, pertemuan ke-11 membahas tentang manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu, koleksi, distribusi, ruang simpan, perolehan kembali, dan di posisi terakhir oleh proyek. Komunikasi yang efektif menciptakan satu jembatan antara stakeholder yang berbeda yang dilibatkan dalam satu proyek, menghubungkan latar belakang organisasi dan budaya tingkat keahlian yang berbeda, dan berbagi keterkaitan pembeli kepada penjual aplikasi pada proyek atau hasil. Ada 5 proses pada manajemen komunikasi proyek. Yang pertama ada identifikasi stakeholder. Yang kedua, rencana komunikasi. Yang ketiga, distribusi informasi. Yang keempat, mengatur harapan stakeholder. Yang kelima, laporan performa. Ada 6 dimensi potensial aktivitas komunikasi. Internal dan eksternal, atau pelanggan proyek lainnya, media publik. Formal berupa laporan atau memo-memo dan pengarahan singkat, dan informasi berupa email diskusi khusus untuk suatu maksud. Vertikal dan horizontal, atau naik dan turunnya organisasi, dan horizontal dengan panutan-panutan. Penjabat atau berupa laporan berkala, laporan tahunan, dan yang bukan penjabat itu berupa komunikasi yang tidak boleh diumumkan. Selanjutnya, lisan dan tulisan, verbal dan non-verbal. Identifikasi stakeholder adalah proses identifikasi semua organisasi atau orang-orang yang dilibatkan pada proyek, dan dokumentasi informasi terkait minat mereka, keterlibatan mereka, dan dampaknya. Rencana komunikasi adalah rencana penentuan komunikasi keperluan proyek stakeholder dan melukiskan satu pendekatan komunikasi. Distribusi informasi adalah bagaimana cara membuat informasi tersedia baik proyek stakeholder seperti yang direncanakan. Mengatur harapan stakeholder, proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder adalah untuk menentukan pengalaman dan isu-isu kebutuhan mereka. Mengatur harapan-harapan membantu ke arah peningkatan suksesnya proyek dengan memastikan bahwa stakeholder memahami manfaat dan risiko proyek. Di pertemuan ke-13 membahas manajemen penggandaan proyek. Proses manajemen penggandaan proyek adalah proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk-produk, jasa atau hasil-hasil yang diperlukan dari luar tim proyek, atau biasa disebut juga pengelolaan program kendali, proses perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengurus pesanan, pembelian, dan kontrak-kontrak yang dikeluarkan oleh anggota tim proyek yang diberi hak.
atau bisa disebut juga pengaturan kontrak manapun yang dikeluarkan oleh organisasi luar, yaitu pembeli dan pemperoleh proyek dari penyelenggara organisasi atau penjual, dan pengatur kewajiban sesuai kontrak yang ditetapkan di tim proyek oleh kontrak. Ada 4 proses pada manajemen penggandaan proyek. Yang pertama itu ada rencana penggandaan, yang kedua melakukan penggandaan, yang ketiga mengurus penggandaan, yang keempat menutup penggandaan. Rencana penggandaan adalah proses dokumentasi keputusan pembeli proyek, menetapkan pendekatan, dan mengidentifikasi para penjual yang potensial. Keputusan membuat dalam pengembangan rencana manajemen penggandaan dapat juga mempengaruhi jadwal proyek dan integrasikan dengan mengembangkan jadwal perkiraan aktivitas, sumber daya, dan putusan buat atau beli. Tipe-tipe kontrak terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada fixed price atau lump sum contract, memasukkan total harga tetap dari sebuah produk atau layanan. Yang kedua ada cost reimbursable contract, memasukkan pembayaran ke penjual untuk biaya langsung dan biasa tidak langsung. Yang ketiga, kontrak waktu dan material, penggabungan kontrak fixed price dan cost reimbursable. Unit price contract mewajibkan pembeli untuk membayar penjual sesuai dengan jumlah per unit layanan telah ditentukan. Melakukan penggandaan adalah proses tanggapan proyek peroleh penjual, memiliki seorang penjual, dan menganugerahkan kontrak. Pada proses ini, tim akan menerima proposal atau penawaran dan akan menerapkan sebelumnya, memilih kriteria yang digambarkan untuk memilih satu atau lebih para penjual yang berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan dan bisa diterima sebagai penjual. Mengurus penggandaan adalah proses memanage hubungan penggandaan, pemantauan performa kontrak, dan membuat perubahan dan koreksi jika dibutuhkan. Kegiatan pelaksanaan penggandaan yaitu yang pertama menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam mengerjakannya. Yang kedua mengirimi dokumen ke penjual dan berpotensi. Yang ketiga memperoleh proposal atau penawaran. Yang keempat memilih ke penjual. Yang kelima membuat kontrak. Menutup penggandaan adalah proses melengkapi masing-masing penggandaan proyek. Awal penghentian satu kontrak adalah satu kasus khusus dari penutup penggandaan yang dapat diakibatkan oleh satu persetujuan timbal balik kedua belah pihak dan asumsi dari satu pihak atau untuk kenyamanan pembeli jika yang disediakan untuk di dalam kontrak. Tim proyek harus yang pertama menentukan semua pekerjaan diselesaikan secara benar dan memuaskan. Yang kedua, menentukan update yang merefleksikan hasil akhir. Yang ketiga, mengarsipkan informasi untuk digunakan ke depannya. Di pertemuan ke-12 membahas tentang manajemen risiko proyek.
Manajemen risiko proyek adalah proses bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko dari kepentingan proyek dari organisasi. Perencanaan juga penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas manajemen risiko dan untuk menyediakan satu basis yang disetujui untuk mengevaluasi resiko serta memastikan tingkat tipe dan fasilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dari kepentingan proyek bagi organisasi. Manajemen risiko proyek meliputi proses-proses perencanaan dari pelaksanaan manajemen risiko identifikasi, analisa, tanggapan perencanaan, dan kendali pemantauan dalam satu proyek. Sasaran dari manajemen risiko proyek adalah untuk meningkatkan dampak dan kemungkinan dari kejadian positif serta mengurangi dampak kemungkinan dari kejadian negatif di dalam sebuah proyek. Proses sistematika untuk merencanakan, mengidentifikasikan, menganalisis, dan merespon risiko proyek tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif, mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Identifikasi risiko adalah proses penentuan di mana risiko-risiko dapat dipengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Partisipan pada proses identifikasi risiko meliputi manajer proyek, anggota tim proyek dan tim manajemen risiko, para pelanggar ahli-ahli, para dari luar tim proyek, pemakai akhir manajemen proyek lainnya. Stakeholder dari manajemen risiko dapat juga dikatakan sebagai proses interaktif karena risiko baru memungkinkan diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Performa analisis risiko kualitatif merupakan proses dari priorisasi risiko untuk analisa tindakan lebih lanjut atau sama dengan mengkombinasikan kemungkinan dampak dari kejadian. Performa analisis risiko kualitatif menilai prioritas risiko-risiko yang dikenal menggunakan kemungkinan relatif dari kejadian dampak yang sesuai pada sasaran proyek jika risiko terjadi. Performa analisis kuantitatif adalah proses dari penelitian dengan nomor pada efek dari risiko-risiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran proyek. Pada beberapa kasus performa analisis risiko tidak perlu untuk mengembangkan tanggapan risiko secara efektif. Tanggapan rencana risiko adalah proses mengembangkan pilihan dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan untuk mengurangi ancaman dari sasaran proyek. Risiko proyek meliputi peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi suksesnya proyek dan tanggapan untuk masing-masing yang dibahas. Strategi untuk risiko negatif. Yang pertama, avoid adalah penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman. Transfer adalah pemindahan
risiko masyarakat, penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate adalah mengurangi peluang yang dapat diterima. Strategi untuk risiko positif. Yang pertama, explore adalah memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Share adalah alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga. Add adalah memodifikasi kesempatan dengan meningkatkan peluang dan dampak positif. Monitor dan kontrol risiko adalah proses menerapkan rencana tanggapan risiko pekerjaan, meningkatkan jalan risiko yang dikenali pemantauan sisa risiko, mengidentifikasi risiko-risiko baru dan mengevaluasi proses risiko sepanjang proyek. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bila asumsi proyek masih valid, risiko berubah dari sebelumnya, kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai risiko proyek. Di pembahasan ke-14 yaitu tentang Project Stakeholder Management. Project Stakeholder Management merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Stakeholder proyek adalah pihak-pihak baik secara individual, kelompok manapun, organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas dan hasil dari suatu sekelompok. Dalam Stakeholder Management berdasarkan PMBOK 5 tahun edition, stakeholder harus didefinisikan sebagai diidentifikasikan sebelum proyek dimulai. Stakeholder dapat terlibat secara aktif di proyek atau memiliki kepentingan yang dapat berupa hasil yang positif atau negatif terhadap kinerja atau penyelesaian proyek. Stakeholder yang berbeda mungkin memiliki persaingan yang menciptakan konflik di dalam proyek. Ada beberapa contoh stakeholder proyek adalah yang pertama itu ada sponsor, menetapkan pihak pemilik dalam konteks sebagai kontraktor. Sponsor adalah manajemen perusahaan. Yang kedua itu ada consumer dan user, merupakan pihak yang akan memanfaatkan hasil dari pelaksanaan proyek. Contoh jika proyek adalah berupa pembangunan apartemen, maka customer adalah pihak pembeli apartemen. Yang ketiga ada seller, merupakan pihak yang mendukung pelaksanaan proyek. Dalam konteks owner, maka seller adalah para main kontraktor dan main distributor yang diadakan langsung, sedangkan bagi kontraktor dan subkontraktor, seller adalah pemasok materi alat dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya, business partner merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan adanya proyek tersebut setelah proyek beroperasi. Contoh proyek adalah terminal bandara, maka proyek airline pemasok bahan bakar pesawat,
pemasok makanan, penyedia layanan komunikasi, dapat dikatakan sebagai business partner. Organizational group merupakan pihak yang berupa sekelompok organisasi yang terkait dengan proyek. Functional manager merupakan pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek di mana fungsinya adalah sebagai supporting. Contoh manajer keuangan, manajer SDM, manajer pemasaran, dan lain-lain. Yang terakhir ada institusi keuangan adalah pihak yang berkaitan dengan proses pendanaan proyek seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya ada pemerintahan pusat dan setempat merupakan pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan proyek seperti Departemen Pemerintahan terkait yaitu PU, penghubungan, lembaga auditor, dan lain-lain. Sedangkan pemerintahan setempat cukup berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Expert merupakan pihak yang dianggap ahli yang berperan terhadap pelaksanaan proyek. Contohnya itu ada ahli struktur, ahli kontrak, ahli pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya ada konsultan, merupakan pihak yang berperan dalam membantu pemilih proyek dalam perencanaan, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Selanjutnya ada staf proyek yang merupakan individu-individu yang menjadi karyawan atas organisasi proyek seperti staf pemilikan proyek, staf kontraktor, staf konsultan, dan lain-lain. Lingkungan sekitar proyek adalah masyarakat yang berada di lingkungan sekitar proyek yang dapat berupa individu, kelompok, ataupun perusahaan, dan lainnya tergantung dengan kondisi proyek spesifik. Kegagalan dalam pengelola stakeholder proyek dapat menyebabkan beberapa dampak jelek terhadap kinerja proyek seperti keterlambatan akibat lamanya keputusan yang diambil dan tidak disetujui langkah-langkah percepatan yang diperlukan. Peningkatan biaya tiket hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi risiko proyek. Hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik tidak teratasi. Dampak negatif lainnya seperti penghentian proyek akibat konflik yang sudah terlalu tinggi. Terdapat 4 tahapan proses yang terjadi pada manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang kedua, perencanaan manajemen pemangku kepentingan. Yang ketiga, mengelola keterlibatan pemangku kepentingan. Yang keempat, mengontrol keterlibatan pemangku kepentingan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.